Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Januari 2025, hari biasa pekan pertama. Disusun dan dibawakan oleh Frater Toyo Lada SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Judul renungan yang akan saya bawakan kali ini menjawab panggilan Yesus, pertobatan, dan pengutusan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Injil Markus yang telah kita dengarkan, kita menemukan momen penting dalam pelayanan Yesus yang dimulai setelah penangkapan Yohanes Pembaptis. Kisah ini menggambarkan bagaimana Yesus mengumumkan kedatangan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada orang-orang di sekitar. Ini adalah panggilan untuk perubahan, bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam hati dan pikiran. Ketika Yesus berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil," Dia mengajak kita untuk menyadari dan percaya kepada Injil. Dia mengajak kita sekalian menyadari bahwa Allah sudah dekat dan bahwa kita harus bersiap untuk menerimanya. Pertobatan adalah langkah pertama yang harus kita ambil untuk memasuki hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Setelah mengumumkan pesannya, Yesus kemudian memanggil murid-muridnya. Pertama, Dia melihat Simon Petrus dan Andreas yang sedang menjala ikan, serta Yakobus dan Yohanes yang sedang memperbaiki jala mereka. Dalam momen ini, Yesus tidak hanya memanggil mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka, tetapi juga untuk mengikutinya dalam misi yang lebih besar. Panggilan ini menunjukkan bahwa Yesus memilih orang-orang biasa
untuk menjadi bagian dari rencananya yang agung. Ini adalah pengingat bagi kita sekalian bahwa Tuhan tidak memandang latar belakang atau status sosial kita. Dia memanggil setiap orang untuk terlibat dalam pekerjaannya. Ketika Ia berkata, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Dia memberikan visi yang jelas tentang tujuan panggilan umat manusia. Menjadi penjala manusia berarti membawa orang lain kepada Kristus, menyebarkan kasih dan kebenaran kepada dunia yang membutuhkan. Ini adalah tantangan bagi kita sebagai pengikut Kristus untuk tidak hanya menerima kasih-Nya, tetapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Renungan ini mengajak kita sekalian untuk merespon panggilan Yesus di dalam hidup kita, terutama dalam hidup sehari-hari. Saya ingin menetapkan satu poin penting, terutama satu tanda atau simbol yang muncul di dalam bacaan ini, yakni tentang peran dan keberadaan jala. Kurang lebih, pesan Injil yang akan disampaikan pada hari ini adalah kita hendaklah mesti menjadi jala yang baik untuk saudara-saudara kita sekalian. Kita menerima kebaikan Kristus dan sebagaimana jala yang ditebarkan di tengah lautan, kita pun menebarkan jala-jala kebaikan dan kiranya melalui kebaikan-kebaikan itu kita bisa menjala orang-orang lain, menjala orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalisasi atau yang membutuhkan kasih dan sayang kita. Oleh karena itu, semoga melalui inspirasi bacaan pada hari ini, kita senantiasa berjuang untuk menjadi jala yang baik dalam bekerja sama, terutama dalam karya keselamatan Kristus. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.